Halo anak-anakku semuanya, apa kabar? Baik, Pak. Baik, Pak. Kita kembali lagi Halo nih juga. meeting. Kita berharap pandemi ini cepat berlalu ya. Bapak sudah kangen sama kalian nih, kangen sama Hengki yang suka nyanyi di kelas, kangen sama Ibu Gina, coret-coret tembok. Oke, sebelum kita memulai kelas kita berdoa dulu terlebih dahulu. Silakan, KM, Hengki. Belum di-unmute. Terima kasih, Pak. Oke, teman-teman. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Hengki. KM bagaimana? Apakah anak-anak sudah semua hadir pada saat ini? Alhamdulillah udah, Pak. Semuanya masuk. Tidak ada yang izin, sakit maupun apa, Pak. Mantap. Oke, sudah semangat ya? Sudah harus kita harus semangat karena ini hari kebangkitan. Jadi kita harus aura semangatnya harus keluar mengenai pembelajaran kita hari ini. Apalagi kan kita mau belajar matematika. Matematika itu sangat menyenangkan. Benar nggak, Hengki? Betul, Pak. 100. Betul. Iya, mantap. Siapa? Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Lupa lagi. Iya, Bapak juga lupa mau belajar apa hari ini. Deret, Pak. Belum buka buku, Pak. Belum buka. Oh, mantap. Kita hari ini mau belajar barisan dan deret geometri. Bapak share ini dulu ya, PowerPoint-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang barisan dan deret geometri. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagian aritmatika, barisan dan deret aritmatika. Hari ini kita akan belajar tentang geometri. Oke, ini submaterinya pertama barisan geometri dan juga deret geometri ya. Oke, sekarang kita sudah masuk, ini peta konsepnya. Kita sudah masuk di bagian ini. Barisan geometri dan deret geometri. Ini yang akan kita pelajari. Ada suku pertama sama seperti barisan aritmatika, ada rasio, suku Kn, dan juga deret geometri. Nah, manfaat kita belajar geometri itu, ini Bapak buat ada 3. Yang pertama ini mengenai perkembangan amuba ya. Jadi misalnya kalau kalian nanti praktek di lab ya, lab IPA, lab biologi, kalian akan bisa melihat perkembangan amuba setiap detiknya. Itu akan memenuhi aturan daripada barisan geometri. Yang kedua adalah mengenai tabungan ya. Kalau misalnya kita menabung di bank dengan rasio kelipatan daripada sebelumnya, kita bisa menghitung hasil tabungan kita itu menggunakan materi kita hari ini tentang geometri ya, deret geometri. Atau juga nanti siapa tahu misalnya misalnya Dwi ya, Dwi, terus ada Siska yang akan mau jadi PNS suatu saat nanti pasti akan
menjawab soal-soal tentang deret ya, mau deret aritmatika, mau deret geometri. Ya, ada yang di sini yang mau akan bercita-cita jadi PNS? Mau. Ada Pak. Iya, Saya pasti. Pak, saya. Kalau kalian sudah memahami, menguasai konsep ini, kalian pasti secepat kilat untuk boleh menjawab soal deret aritmatika atau geometri. Itu bedanya kita belajar materi kita hari ini ya. Oke. Nah, ayo kita mengingat materi sebelumnya dulu tentang barisan dan deret aritmatika. Ada yang masih ingat? Coba Hengki, beda itu apa sih rumusnya? Suku kedua dikurangi suku pertama. Mantap ya, suku kedua dikurangi suku pertama atau suku ketiga dikurangi suku kedua sampai suku ke N, ya ini UN, dikurangi dengan UN kurang 1 ya. Jadi karakteristik daripada aritmatika itu adalah selisih antara dua suku ya. Berikutnya, suku KN. Bagaimana dengan Dadi? Nih, suku KN rumusnya. Belum. BN tambah A dikurang B. Atau UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ya, ini rumus suku KN-nya. Ini beda. Ya, ini rumus jumlah ya. Jumlah suku KN. SN sama dengan setengah N kali A tambah UN atau SN sama dengan setengah N kali 2A. Oh ini tambah ya. Tambah N kurang 1 kali B. Nah, ini tambah ya. Oke. Kalian kan sudah pelajari ini pada pertemuan sebelumnya. Nah sekarang kita akan membahas tentang barisan dan deret geometri. Masih ada hubungan antara barisan aritmatika dengan barisan geometri. Karakteristiknya hampir-hampir sama. Kalau di aritmatika itu beda, itu selisih. Kalau di geometri, nah itu yang akan kita pelajari ya. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini ada 4. Yang pertama, kalian harus bisa mengaitkan masalah faktual atau masalah kontekstual sehari-hari ke dalam konsep barisan geometri dengan cermat ya. Nanti Bapak akan sediakan LKPD masalah faktual. Nanti kalian bisa mengamati, mendiskusikan masalah tersebut di dalam kelompok masing-masing. Yang kedua, kalian diharapkan akan dapat menemukan konsep barisan dan deret geometri dengan benar. Ya. Nah, kalau kalian sudah dapat menemukan konsep barisan dan deret, berarti kalian nanti, wah, itu manfaatnya sangat luar biasa. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menguasai konsep barisan dan deret geometri dengan benar. Yang keempat, kalian diharapkan dapat memecahkan masalah kontekstual dengan menggunakan konsep barisan dan deret geometri dengan tepat. Nanti kita akan bahas soal-soal kontekstual ya, berhubungan dengan barisan dan deret geometri. Oke, saat ini kita akan kembali ke kelompok kita masing-masing. Kita akan kembali ke kelompok kita masing-masing. Masih ingat kelompoknya? Masih, Pak. Iya, Pak. Iya. Oke, ini Bapak share dulu LKPD-nya. Oke, ini dia. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, ini kalian akan mengerjakan LKPD ini selama 15 menit di dalam kelompok masing-masing.
Saya ingatkan lagi ya, kelompok 1 itu ada Puji, ada Subhan, Siska, Neni, Dwi, dan Gina. Kalau kelompok kedua itu ada Dadi, ada Hengki, Wafi, Apri, dan Yuli. Ya, nanti kalian berdiskusi sesuai kelompok masing-masing selama 15 menit. Oke. Nah, nanti ditulis ya nama-namanya di sini. Oke, langkah-langkahnya kalian akan disuruh mengamati dan menganalisis bersama teman kelompoknya untuk mengisi setiap tabel. Nanti ada tabel di bawah supaya kalian bisa menemukan setiap konsep dengan benar. Ya, kalian harus berdiskusi secara aktif di dalam kelompok masing-masing untuk menemukan setiap konsep. Kelompok yang menyelesaikan LKPD dengan cepat dan tepat akan mendapatkan reward dari Bapak. Ya. Nah, ini ada kasusnya hanya satu, ya. Ini tentang perkembangbiakan amuba, ya. Dan kalian di sini akan mengisi tabel ini untuk menemukan konsep pertama, ya. Konsep pertama ini untuk menemukan apa yang namanya, kalau tadi di aritmatika ada selisih, kalau di geometri itu ada yang namanya ini. Nah, itulah dia U2 dibagi U1 ini apa gitu. Ya, sampai UN dibagi dengan UN kurang 1 itu nanti apa? Nanti kalian tulis di sini. Tuliskan hasil kalian di kolom ini ya. Apa yang kalian peroleh tulis aja gitu. Sesuai dengan hasil diskusi kalian masing-masing. Ini konsep 1. Konsep 2 ini juga sama. Nah, ini di konsep 2 ini kalian akan disuruh membuat ke dalam U1 itu apa, U2 itu apa, sampai dengan UN berdasarkan tabel yang ada di sini ya. Ada tabel ini, ada banyak amuba, ada polanya. Dari pola ini kalian akan disuruh mengisi ke tabel ini. Bapak pasti yakin kalian bisa menyelesaikan ini, konsep-konsep ini dengan berdiskusi secara aktif ya. Kalian kan anak-anak Bapak yang hebat-hebat. Itu konsep yang kedua, dan juga konsep ketiga ini adalah tentang deret geometri ya. Dari tabel-tabel sebelumnya ya, tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4, nanti pasti kalian akan bisa menghubungkan konsep 1, konsep 2 ke dalam deret geometri sehingga dapatlah apa itu konsep dasar deret geometri tersebut. Nah, tulis setiap kesimpulan kalian di dalam kolom ini. Dan terakhir, satu kelompok atau boleh kedua kelompok nanti untuk mempresentasikan hasil daripada diskusi yang diperoleh di dalam kelompok ini. Apakah sudah paham untuk pengerjaan LKPD ini? Paham, Pak. Paham ya. Oke, saya kasih waktu 15 menit untuk menyelesaikan LKPD. Silakan. Apakah sudah selesai? Pak. Sudah ya. Oke, sekarang saya mau minta kelompok daripada kelompok 1. Perwakilan saja untuk mempresentasikan. Tadi ada Puji, Subhan, Siska, Neni, Dwi, Gina. Siapa? Ya, Pak. Oke, silahkan Puji. Dari kelompok 1 ingin mempresentasikan jawaban dari kelompok kami. Ya, sudah, Pak. Oke, terima kasih Puji. Presentasinya sangat luar biasa. Mari kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2 kita pembanding ya. Hasil daripada diskusi kelompok 2 tadi ada Dadi, Hengki, Wafi, Afri, dan Yuli. Siapa salah satunya yang mau presentasi? Silakan. Apri aja Bu, Pak. Ya, silakan Apri.
Mana ini Aprinya? Apakah ada gangguan? Tahu saya aja Pak, Oh, silakan. mungkin lagi ke toilet. Ya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi selama 15 menit tadi. Ternyata ada perbedaan antara barisan aritmatika dan barisan geometri, ya. Bedanya di situ karena ada pembanding Pak ya. Mungkin Ya. itu saja dari kelompok. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih kelompok 2. Nah, dari kelompok 1 dan kelompok 2 ada mirip-mirip sedikit ya dari hasil diskusinya. Oke, nanti kita akan ambil rangkuman atau kesimpulan daripada hasil pekerjaan kalian. Oke. Kita simpulkan ya, kita rangkumkan. Bapak share PowerPoint lagi. Apakah sudah terlihat? Lihat, Pak. Oke. Nah, sebagai rangkuman materi kita tentang barisan dan deret geometri, ini definisi daripada barisan geometri itu adalah suatu barisan bilangan yang hasil bagi dua suku yang berurutan selalu tetap atau sama. Hasil bagi dua suku yang berurutan disebut namanya rasio, ya. Rasio ini disimbolkan atau dinotasikan dengan R. Kalau kita flashback lagi ke materi sebelumnya tentang barisan aritmatika, tadi kita sudah lihat ya bahwa itu hasil selisih, ya, selisih dua suku yang berurutan itu adalah disebut beda, ya. Tapi kalau dia hasil bagi dua suku yang berurutan itu disebut rasio. Nah, itu bedanya antara barisan aritmatika dengan geometri. Karakteristik kedua tersebut harus sudah melekat untuk kalian. Oh, untuk aritmatika itu selisih ternyata. Kalau untuk geometri itu adalah rasio, perbandingan ya. Oke, tadi sudah bagus ya dari kelompoknya Puji, didapat rasio itu adalah U2 dibagi dengan U1 sama dengan U3 dibagi dengan U2 sama dengan U4 dibagi dengan U3 sampai dengan UN dibagi dengan UN kurang 1. Ternyata perbandingannya atau rasionya itu adalah tetap. Nah, ini adalah rasio daripada barisan geometri. Ya. Untuk suku KN tadi kelompoknya tadi sudah bagus, didapat rumus suku KN-nya itu adalah UN sama dengan A. A ini suku pertama dikali dengan R rasio dipangkatkan dengan N kurang 1 ya. Ini tadi sudah bagus, keduanya sudah mendapatkan rumus suku KN A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, untuk deret geometri adalah jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Dinotasikan dengan SN. Ya, jadi kalau sudah paham tentang barisan geometri, kalau barisan itu kita jumlahkan, nah itu yang disebut namanya deret ya. Deret geometri. Jumlah dari semua suku-suku pada barisan geometri. Kita tidak bisa menggunakan barisan pada aritmatika terus kita jumlahkan dengan deret geometri, tidak bisa karena beda karakteristiknya. Jadi kalau deret geometri harus pada aturan atau barisan geometri itu tersendiri ya. Oke. Tadi udah bagus kelompok 1, kelompok 2 didapat rumusnya yang kalau rasionya lebih besar dari 1, rumusnya tadi sudah didapat bahwa SN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1 dibagi dengan R kurang 1. Kalau dia R-nya lebih kecil dari 1, SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N dibagi dengan 1 kurang. Bedanya apa? Bedanya di sini nih.
Kalau dia lebih besar dari 1, R-nya duluan, baru dikurangi 1. Kalau dia lebih kecil dari 1, ininya 1 dikurangi R pangkat. Seperti itu ya, itu bedanya. Oke. Untuk lebih memahami pelajaran kita hari ini, kita akan membahas ya, tapi kita lihat dulu rangkumannya. Ini rangkumannya. Ini tadi rasionya, UN per UN kurang 1. Terus ini suku ke N-nya, UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, ini deretnya tadi SN ya. Ini untuk R lebih kecil dari 1 dan ini R untuk lebih besar dari 1. Nah, yang di bawah ini adalah tambahan ya. Tambahan ini adalah suku tengah ya. Suku tengah, dan ini adalah untuk mencari rasio dengan diberikan nanti sisipan-sisipan beberapa barisan. Oke. Contoh. Nah, ini kita lihat ya contoh 1. Mana nih contohnya? Oke. Contoh 1. Apakah terlihat tulisan Bapak di sini? Terlihat, Pak. Terlihat, Pak. Terlihat ya. Oke. Kita jawab ya untuk memperkuat konsep yang kita dapat. Contoh 1, diketahui perkembangan amuba memenuhi barisan geometri 4, 8, 16, 32, dan seterusnya. Banyak amuba pada suku ke-100 adalah. Nah, coba kita jawab sama-sama. Suku pertamanya di sini apa? 4. Suku pertamanya 4. Bagus, puji. Rasionya bagaimana untuk mencari rasio tadi? 2. 2. 8 dibagi 4. 8 dibagi 8 bagi 4. Kalau 16 bagi 8 bisa nggak? Boleh. Boleh ya. Pak. Oke, sama. Ini adalah 2. N-nya ada berapa ini? 100. N-nya 100. Anak Bapak pintar-pintar. Nah, ini tadi kita dapat rumus suku ke N-nya UN sama dengan A kali R pangkat N kurang 1. Nah, sekarang kita tinggal masukkan aja ini ya. A-nya itu 4. Terus R-nya itu 2, N-nya 100, dikurangi 1. Udah. Jadi U100 sama dengan 4 dikali, ini berapa nih? 2 pangkat 99 ya, 99. Oke. Kita tahu 4 itu 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 99. Nah, ini adalah konsep perpangkatan ya, pelajaran kelas 10. Ini bagaimana ini? Tinggal ditambahin, Pak. Oh, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Berarti 2 pangkat 2 tambah 99 berapa nih? 1. 1. Oh, sudah dapat nih. Berarti banyak amuba pada suku ke-100 itu adalah 2 pangkat 1. Wah, ini berapa banyak ini ya? Nanti kita bisa hitung ya. Oke, ini adalah contoh 1. Bagaimana? Apakah ada kesulitan di contoh 1 ini? Bisa dipahami? Apa? Bisa ya? Oke. Kita masuk ke contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Nah, coba baca Siska, contoh 2. Rumus suku ke N dari barisan 124 per 5 adalah. Oke, ini kita jawab ya. Suku pertamanya di sini apa? 100. Oke, rasionya? 1/5. Dari mana itu 1/5? Bisa 20 dibagi 100. Oke, 20 Bisa dibagi 4 dibagi 100 20. diseranakan menjadi 1/5. Pinter. Berarti tadi rumus suku ke N-nya apa ini? Rumusnya A kali R pangkat N minus pangkat N 1. kurang 1. Oke, ini kita tinggal lanjutkan aja ya. Berarti A-nya berapa? A-nya 100 dikali R-nya berapa? 1/5. 1/5
dipangkatkan dengan N dikurang 1. Oke. Oke, 100-nya kita pecah menjadi 4 kali 25 ya. 4 kali 25 itu sama aja dengan 5 pangkat 2 ya. Oke. Nah, masih ingat ini 1/5 kalau kita naikin, kalau kita ubah menjadi perpangkatan menjadi berapa? 5 pangkat berapa? 5 pangkat min 1. 5 pangkat Min negatif 1. 1 dipangkatkan dengan N kurang 1. Oke, silakan dilanjutkan. 4 kali 5 pangkat 2. Nah, ini kita jabarin dulu ya. Distribusikan negatif 1 kali N. Ya. Jadi, negatif N. Negatif 1 kali negatif 1. Jadi berapa nih? Jadi tambah 1. Oke. Sama dengan 4 dikali. Nah, ada yang bisa menyederhanakan 5 pangkat 2 kali 5 pangkat negatif N tambah 1. Jadi berapa ini? 4 dikali 5 pangkat 3 dikurangi N. 5 pangkat 3 dikurangi N ya. Oke, jadi rumus suku ke N pada barisan tersebut adalah UN sama dengan 4 dikali 5 pangkat 3 dikurangi N. Nah, inilah dia rumus suku ke N-nya. Bagaimana contoh kedua ini? Apakah ada kesulitan? Bisa? Tidak, Pak. Bisa ya. Oke. Very good. Oke. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Nah, contoh ketiga. Suatu deret geometri 1 tambah 3 tambah 9 tambah 27. Tambah dan seterusnya. Tentukan rasio dan suku ke-8. Ini yang A. Yang B-nya jumlah 8 suku pertama. Coba. Ini suku pertamanya apa? 1. 1. Rasionya? 3 dibagi 1. 3 dibagi 1. Atau kita bisa buat 27 bagi 9 juga bisa ya. Sama dengan 3. Oke, suku ke-8. Ini rumusnya apa dulu? UN sama dengan? A kali R pangkat N min 1. A kali R pangkat N kurang 1. Berarti U8 sama dengan A-nya 1. R-nya 3. R-nya 3, N-nya 8 8. dikurangi 1. Sama dengan 1 dikali 3 pangkat Pangkat 7. Sama dengan 3 pangkat 7 berapa? Coba dikalikan. 3.280. 3.280. Berarti nanti suku ke-8 itu ada di 3.280 ya. Oke, sekarang kita cari yang B-nya jumlah 8 suku pertama. Jumlah rumus suku ke N itu apa? Ada yang masih ingat? A dikali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Kenapa dipakai rumus yang ini? Karena R-nya lebih dari 1, Pak. Oh iya, mah. Ini hebat ya, Neni. R-nya lebih besar dari 1, maka kita pakai rumus suku ke N. Oke, kita tinggal aplikasikan saja. Karitanya adalah jumlah 8 suku pertama, berarti N-nya 8 atau sama dengan S8. Ya, kita masukin A-nya itu 1 dikali dengan R-nya 3 pangkat 8 dikurangi 1 per 3 kurang 1. Ayo, silakan dieksekusi, dilanjutkan. 1 3 kali 6.000. kali 3 pangkat 8 berapa? 6.561. 561 dikurangi 1 ya. Dibagi dengan 2. Sama aja dengan 6.560 dibagi 2. Ini berapa nih?
3.280 ya, 3.280. Oke. Ini ada kesulitankah ini? Paham, Pak. Oke. Contoh terakhir. Silakan dibaca. Ini dulu, yang baca si Hengki dulu. Keuntungan sebuah percetakan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat dari keuntungan bulan sebelumnya. Jika keuntungan bulan pertama Rp600.000, maka keuntungan percetakan tersebut pada bulan ke-6 adalah. Oke, terima kasih. Nah, dari cerita ini adalah soal aplikasi ya. Kita dapatkan suku pertamanya adalah berapa? 600.000. 600.000 rupiah. Ya. Nah, rasionya di sini berapa? 2. Kenapa 2? Karena keuntungan setiap bulannya bertambah menjadi 2 kali lipat. Di situ perbedaannya ya, 2 kali lipat dari keuntungan sebelumnya, berarti rasionya adalah 2. Ya. Oke, berarti kita sekarang bisa, kalau sudah dapat suku pertama dan rasio, ya kita sudah bisa mencari keuntungan pada bulan ke-6. Udah ya. Kita tinggal masukkan aja ke rumus suku ke N. Tadi rumusnya apa? UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. R pangkat N dikurang 1. Berarti A-nya itu adalah 600.000 ya. Dikali R-nya 2. N-nya ada berapa? N-nya 6 dikurang 1. Oke, berarti sama dengan 600.000 dikali 6 kurang 1, 5. Jadi 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dikali dengan 600.000 berapa? Coba dikalikan dulu. Sama dengan berapa? 19.200. 19. Masa 19.200? 19 juta, Pak. Ya, 19.200.000. 19 juta, Pak. Kurang nolnya, Pak. Oke, ternyata nolnya ini lari 1 ya, Bu ya. Jadi keuntungan pada bulan ke-6 itu adalah 19.200.000 rupiah. Wah, ternyata banyak juga ya keuntungan percetakan tersebut. Masih pada bulan ke-6 aja sudah mencapai 19.200.000 rupiah. Nah, inilah dia kelebihan kalau kita belajar tentang deret geometri, ya, barisan geometri, kita bisa mencari keuntungan kita pada bulan keberapa pun nanti ya, kalau kita sudah paham materi konsep ini. Contoh ini ada, apakah ada kesulitan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya, oke. Baik, untuk supaya pemahaman kita lebih komplit lagi ya, mari kita simak video berikut ini. Kita putar. Ini sinyalnya ini ya, sinyalnya lelet. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terdengar? Belum, Pak. Belum ya? Belum, Coba Pak. Bapak cek dulu ya.
Silakan diperhatikan video ini supaya pemahaman kita tentang pelajaran kita hari ini semakin lengkap. Ini sinyalnya kurang bagus. Sebelumnya hasilnya tetap. Berarti kalau U2 bagi suku sebelumnya kita bagi dengan U1, hasilnya akan sama dengan. Apakah sudah terdengar? Sudah, Pak. Atau nanti kalian bisa ini ya, lihat atau tonton video pendalaman materi ini di Google Classroom, nanti Bapak sertakan di sana ya juga ya, untuk sebagai Baik, Pak. melihat atau memahami materi ini secara utuh. Oke, Bapak mungkin kurang bagus sinyalnya, nanti bisa dilihat di sana ya. Oke. Oke, Pak. Oke, kita sudah sampai di akhir materi kita. Jadi apa yang kalian pelajari hari ini? Coba silahkan. Saya mau dengar dulu Dwi. Bagaimana pelajaran hari ini? Apa yang didapat? Ya Pak. Silakan. Jadi tadi kita sudah mempelajari kaitannya dengan barisan geometri dan juga deret geometri, Pak. Bagaimana materi kita hari ini? Apakah sudah dimengerti? Sudah dimengerti, Pak. Sudah ya. Contohnya juga sudah jelas tadi, Pak. Oke, mantap. Nah, nanti kalian bisa mengerjakan tugas ya. Nanti kalian bisa mengerjakan tugas ini tentang barisan dan deret geometri, cuman sedikit ya. Nanti Bapak sertakan di Google Classroom, atau kalian nanti kalau ada barcode seperti ini kalian bisa scan ya. Bisa scan untuk bisa menjawab soal tentang barisan dan deret geometri. Ya, ini wajib semua untuk mengerjakan ini karena ini masuk ke dalam tugas barisan dan deret geometri. Jangan sampai tidak dikerjakan ya. Nanti akan Bapak cek di Google Classroom. Baik, oke, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Materi berikutnya kita akan membahas, kita akan ada ulangan harian ya. Kita sudah di akhir materi, kita akan ada ulangan harian tentang barisan dan deret, aritmatika, dan juga geometri. Agar dipelajari lagi materi-materi selanjutnya dan contoh-contoh yang sudah kita bahas juga. Apakah ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Tangannya yang gampang ya, Pak. Oke, pastilah yang gampang-gampang. Puji mah soal ini pasti bisa diselesaikan semuanya nilai 100. Ya. Kisi-kisinya, Pak. Oke, siap. Nanti kisi-kisinya dikasih ya. Jangan banyak-banyak, Pak, soalnya, Pak. Enggak lah, enggak banyak. Pasti Hengki bisa jawab soal ini. Oke, kita akhiri kelas kita tutup dengan doa. Ada yang mau berdoa? Silakan Hengki dipimpin untuk berdoa, doa tutup. Baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini dan sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Ya, sampai jumpa di pertemuan atau di pelajaran selanjutnya. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah, rabbil alamin. Amin.